episode keempat Investor di channel YouTube Invest in Aceh. Kita akan membahas topik seputar investasi dan kewirausahaan di Aceh. Bersama saya Una Arsyad yang akan menemani Anda dalam diskusi menarik pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas peran inovasi dan pemasaran dalam industri kopi, serta peluang investasi yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya sudah ditemani oleh Pak Profesor Sandi Islamanda. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Prof, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Kita tahu Bapak sangat padat schedule-nya, tapi telah menyediakan waktu untuk kita berbincang-bincang terkait peluang investasi begitu Bapak ya. Senang bisa hadir di sini. Iya, terima kasih Pak Prof. Kita akan cerita sedikit tentang biografi beliau, yaitu Pak Prof ini juga merupakan peracik kopi bersertifikasi dari BNSP. Kemudian juga Pak Prof merupakan koordinator laboratorium kopi di Amanah dan juga merupakan salah satu pencipta sanger begitu ya, ataupun kopi khas Aceh, dan juga penemu mesin fermentasi kopi. Selain itu Pak Prof juga pemilik Profesor Coffee, yaitu sebuah kedai kopi butik yang ada di Aceh, dan juga merupakan ahli dalam bidang pemasaran khususnya marketing 4.0. Selamat datang Pak Prof, kita akan cerita sedikit, kita akan ngobrol tentang amanah juga mungkin lebih dalam gitu ya Pak Prof. Dan kita akan langsung saja tanya ke beliau. Pak Prof boleh cerita sedikit nggak keseharian Pak Prof itu seperti apa, cerita sedikit background Pak Prof seperti apa sehingga menjadi salah satu orang yang sangat berperan dalam amanah ini Pak Prof. Baik, terima kasih Bunda. Keseharian itu ya ngopi, karena pelaku kopi keseharian kopi. Tapi kalau background saya sarjana ekonomi. Ya, kalau dilihat dari kopi mungkin nggak ada ya, bukan dari pertanian, biasa kan pelakunya pertanian ya. Main kopi itu tadi sudah cerita Sangor itu dari 92 sih, tapi benar-benar konsen di kopi itu sejak 2012. Oke. Kemudian turun ke industri di 2014. 2014 sudah cukup lama juga ya Pak Prof ya? Iya, udah cukup lama, udah cukup. Kalau dibilang banyak tahu, mungkin masih kurang ya, karena kopi itu setiap tahunnya itu ada aja hal yang baru. Iya, inovasinya begitu ya Pak Prof ya? Inovasinya kah, varietasnya kah, juga tumbuh selalu gitu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman ini juga, kalau istilah sekarang mungkin kepo ya. Kepo ya Pak ya? Kepo di kopi. Jadi saya putuskan untuk konsentrasinya di kopi dan mendalami jauh tentang kopi. Baik. Jadi dari mulai petani, wilayahnya, bagaimana bentuk kopi ini, bagaimana ya, sampai hal-hal yang seperti itu lah. Bahkan saya juga sering turun lapangan dengan menggunakan dana pribadi untuk memberikan edukasi kepada teman-teman petani kopi dengan tujuan apa? Untuk memperbaiki kualitas kopinya. Baik. Itu sering saya lakukan. Nah, sesuai perjalanan sini, terus saya nimbrung di Amanah. Di Amanah. Amanah ini merupakan hub untuk anak muda Aceh. Untuk berkarya, jadi untuk khusus divisi kopi itu saya yang kelola. Baik. Ya, tujuannya tadi adalah untuk bagaimana cara kopi itu bisa menjadi satu produk yang punya banyak variannya. Iya. Ya, dari mulai minuman kopinya atau bahkan kopi bisa menjadi produk healthcare dan lain sebagainya seperti itu. Baik. Dan bergabung di Amanah tuh. Kalau bergabung kembali ya ceritanya, kalau bergabung kembali baru di bulan Mei tahun ini bisa menjadi ekspertis di situ. Saya ikut menyusun hampir semua kegiatan Amanah. Baik. Tidak hanya kopi ya Pak ya? Tidak hanya kopi, tapi bercerita Amanah ini sudah saya sudah pernah propose ini ke Disperindak tahun 2021. Baik. Sifatnya waktu itu masih, saya berharap waktu itu Pemda sendiri yang gitu ya, Pemda sendiri yang adakan ini, dan itu sifatnya masih factory sharing. Kenapa factory sharing? Karena menurut saya
itulah yang kurang di kita sebetulnya. Baik. Karena kan untuk punya peralatan itu kalau secara pribadi kan berat. Iya, mahal ya Pak, kosnya tinggi ya. Iya, kosnya tinggi. Jadi makanya oke lah dari pihak setelah proposal kita masuk ternyata ada yang sambut, maka di bawah koordinasi dan bimbingan daripada Badan Intelijen Negara, Iya. dibangunlah gedung amanah sekarang yang ada di Ladong. Di Kia Ladong begitu ya Pak. Iya, di sebelah Kia Ladong. Disitulah kita berkarya lah anak-anak muda gitu. Dan di situ banyak sekali divisinya. Baik. Nah, cerita sedikit Pak Prof, ini tentang amanah ini sendiri seperti apa Pak Prof? Seperti yang kita tahu mungkin generasi muda di Aceh sudah tahu ya, itu baru diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Nah, Pak Prof selaku orang yang berkecimpung di amanah, boleh cerita sedikit bagaimana nanti teman-teman di Aceh bisa gabung, anak-anak muda di Aceh bisa gabung ke amanah seperti apa, dan mereka punya program apa saja, Pak Prof boleh cerita sedikit tentang itu? Baik. Jadi amanah itu kan akronim daripada anak muda Aceh hebat ya. Oke, singkatannya begitu. Ya. Jadi di dalam gedung itu kita punya 15 tempat untuk berkarya, dari mulai kopi, designing, komputerisasi, IoT, pertanian, perikanan, peternakan, bahkan di Aceh Timur sendiri kita punya yang namanya RMU, Rice Milling Unit. Oke. Itu mesin yang paling canggih sekarang dan baru satu-satunya di kita. Dan itu sudah berproduksi. Kemudian di Aceh Selatan juga kita punya Ubiktela yang memang dikhususkan untuk ekspor. Di Benar Meriah kita punya pertanian cabai. Oke. Di Dayah di Pidi dan di Gerung-Gerung kita punya untuk perikanan, peternakan unggas dan juga petelurnya. Kemudian di Garut kita punya Kraft Sulawesi Aceh, ya itu. Dan sisanya itu ada di Gedung Amanah di Ladong. Jadi di situ harapan kami bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Aceh yang pengen berkarya, yang mungkin untuk setelah tamat SMA gitu mereka mau kuliah, apalagi sekarang kalau memang seperti disebut kuliah itu banyak orang bilang mahal ya. Iya. Kalau memang mahal berarti solusinya jangan nganggur. Ayo kita berkarya gitu. Di Amanah kita punya, Anda mau yang mana? Mau fotografi, mau modeling, mau jadi anak band, mau jadi hobi buat aplikasi. Ada kopi, semua ya Pak? Ada semua. Kita punya kafenya juga. Baik. Gitu. Kita juga punya rumah kemasan. Kalau emang punya produk tidak punya kemasan, silakan datang. Kita bisa bantu untuk kemasan. Kita punya penyulingan untuk tilam. Oke. Yang hobi parfum atau mau bikin atau mau buat produk healthcare lain yang mengandung patchouli oil, boleh. Kita di sana punya alat yang canggih-canggih. Contoh untuk di kopi aja, itu alatnya canggih-canggih. Mesin roastingnya aja harganya sampai di Banda Aceh sekitar 1 miliar lebih. Oke, dan itu ada di Amanah Bapak? Ada. Oke. Ada. Kita punya ruang processing kopi, kita punya laboratorium kopi untuk mencoba uji rasa, uji rasa dan uji aroma. Baru dari hasil uji rasa dan uji aroma ini baru kita bisa packing. Jadi buat teman-teman yang mau kopi, yang mau nimbrung di industri kopi, silakan boleh kita bantu. Bahkan di sana ada kelas. Ada kelasnya Ada juga kelas. ya Pak ya? Ada. Masing-masing sektor tadi yang Pak Prof sebutkan itu ada kelasnya, bukan Ada cuma kelas. hanya kopi? Jadi kita memang penanggung jawab itu semuanya ekspertis Oke. di masing-masing. Dan juga untuk khusus di kita sebutnya GH ya, greenhouse itu sekarang menjadi pusat pelatihan petani milenial Indonesia. Baik, seluruh Indonesia bisa datang ke situ untuk Ya, ini kita Pak? sudah menggunakan IoT, jadi kalau ada tanaman, kita mau siram tanaman tapi nggak ada berada di tempat, kita cukup buka HP. Dari aplikasi HP,
kita on-kan itu bisa nyiram sendiri Oke. sampai ke situ. Baik. Seru ya Pak. Boleh nanti Unas sekali-kali diajakin tur ke Amanah ya Pak ya? Boleh, boleh. Nanti kita boleh jalan-jalan ke sana. Mungkin nanti kalau kita kan berencana mau buat Iya benar. Nanti kita youth akan buat. forum bisnis, Iya. yang dimana nanti sorenya kita akan lakukan field trip untuk mengunjungi Amanah. Baik, teman-teman mungkin yang penasaran nanti kita di akhir acara akan menjelaskan sedikit ya terkait kegiatan yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini. Baik Pak Prof, menarik, kita udah bahas sedikit tentang Amanah begitu ya. Jadi teman-teman nanti yang generasi muda ataupun generasi penerus yang ada di Aceh ingin bergabung menjadi part of Amanah itu seperti apa Pak Prof? Boleh cerita nggak Boleh, sedikit? mereka boleh datang, mereka boleh daftar sebagai anggotanya kalau emang Oke. mau. Atau kita bisa juga kolaborasi dengan sekolah mungkin ya. Dari Oke. sekolah. Biasanya kalau di sini SMK ya. SMK. Boleh SMK, SMTI. Ayo silakan. Kita ke Amanah untuk bisa membentuk entrepreneur muda lah. Iya. Jadi di situ ada. Ya kan sekarang banyak entrepreneur yang anak muda tuh bukan mereka nggak bisa, tapi mereka nggak tahu Keterbatasan. mau buat apa. Iya, benar. Nggak tahu mereka mau buat apa. Jadi kalau kita tunjukkan, ini kita punya divisi ini ya silakan aja yang ini tertarik di pertanian, hidroponik, perikanan, IoT, teknologi dan lain sebagainya boleh ada. Fashion kita punya, modeling kita punya. Menarik. Oh ada anak band nggak tahu kemana, nggak tahu mau rekaman kemana, mereka mau berkarya, ayo di sana. Di sana pembimbingnya Bang Nazara Pacik. Oke. Beliau yang penanggung jawab untuk di situ. Baik, berarti artis yang dipilih itu juga memang sudah sangat expert, yang diharapkan bisa dapat membimbing begitu ya Pak ya? Bisa langsung recording kok, kita punya studionya. Studionya langsung. Ada e-library. Oke. Jadi kalau mau baca-baca, kalau nggak punya buku, Oh, langsung datang ke sana. silakan ke e-library. Nanti kalau emang ada linknya, diberikan linknya untuk supaya bisa punya buku. Karena alasannya apa? Untuk belajar beli buku mahal. Iya. Maka manfaatkanlah e-library yang kita punya. Oke. Sudah cukup banyak di sini. Baik, untuk sekarang ini kondisi Amanah ini, gedung Amanah ini seperti apa Pak Prof? Sudah banyakkah generasi muda di Aceh yang datang ke sana untuk mendaftarkan diri begitu ya, untuk berusaha terlibat begitu ya, itu seperti apa Pak Prof? Sejak awal kita prepare itu kita sudah merekrut 1.000-an orang dari seluruh Aceh. Aceh Selatan, dari semua yang memang konsentrasi pelaksanaan kegiatannya di daerah itu. Di Biren, di Aceh Selatan, di Bener Merdeka itu kita tanam di situ. Oke. Gitu. Jadi yang sebagian itu ada di gedung. Oke. Tapi mereka sudah lama juga kerja. Contohnya kayak konveksi, mereka itu kita pusatkan kemarin di salah satu hotel di Lampri yang memang kita booking dan kita berkegiatan di situ. Baik. Jadi untuk jadi penjahit, bikin tas dan lain sebagainya itu di situ. Itu sudah banyak. Nah setelah gedung selesai, itu semuanya dibawa ke sana. Dibawa ke sana, tapi ada yang ada di sana yang tidak ada pabriknya. Jadi produknya ada. Contohnya rice milling unit. Oke. Itu Mesinnya itu? mesin paling canggih kalau untuk sekarang. Dan kita punya itu adanya di Aceh Timur. Penggilingan kopi, penggilingan rice milling, unit. ya. Rice Beras milling. ya Pak? Iya. Sementara modal kita hanya ada sekarang ini kita punya 4 hektar sawah. Iya. Baik tanam, siram, pemupukan, pengolahan semuanya dengan mesin. Baik. Kita nyiram pakai drone. Dan di produce, di manufacture oleh IoT-nya yang ada di kita. Jadi pakai drone besar, nyiram apa semua kita udah pakai itu. Termasuk juga kita kerjasama dengan IPB. IPB menyumbangkan 1 buah unit pendeteksi awal untuk perubahan cuaca. Baik. Nah itu bisa dipredik juga begitu ya Pak Prof untuk melihat perubahan cuaca seperti itu. Jadi di setiap kebun-kebun kita yang ada di seluruh Aceh kita bisa kontrol dari sini, dari Banda Aceh. Jadi
Jadi semuanya sudah sistem aplikasi. Sistem aplikasi. Ya. Bisa dicek di HP begitu ya, Pak jadi Prof? kalau kira-kira ini nggak akan hujan, suhunya panas, melalui aplikasi, itu mesti di sana nyiram sendiri. Apakah harus ada orang yang standby juga di sana, Pak Prof, atau gimana? Kita bisa Kita ada mengoperasikan menempatkan dari orang di jauh? sana, ada. Tetap harus ada yang standby begitu. Baik, menarik ini Pak Prof untuk dibahas begitu ya. Tapi kalau tadi cerita tentang kopi sebelumnya juga mungkin lebih menarik lagi ya. Berhubung ini Pak Prof juga merupakan pebisnis kopi juga seperti itu ya Pak Prof ya. Boleh cerita sedikit Pak Prof ketertarikannya dari kopi begitu ya hingga menjadi pelaku usaha juga di sektor kopi itu seperti apa Pak Prof perjalanannya? Sebetulnya, kenapa tertarik ya? Khususnya karena saya di Aceh. Iya, Jadi kopi itu merupakan culture buat kita. benar. Ya, culture buat di Aceh. Di rumah mana sih yang nggak ada kopi? Iya. Gitu ya. Kalau kita bertamu, kalau di luar Aceh kita ditawarin yang mungkin minuman yang teh atau sirup. Iya. Tapi kalau di sini kita datangnya teh atau kopi. Kopi. Gitu. Dan itu juga yang merangsang saya untuk jauh lebih dalam tentang kopi. Setelah kita membaca-baca tentang kopi, ternyata banyak sekali yang kopi ini punya varian rasa yang berbeda-beda. Nah berdasarkan itu karena penasaran saya dalami kopi, bagaimana untuk menciptakan. Kenapa di dunia itu ada International Coffee Organization, ada SCAA, ada SCA dan lain sebagainya. Itu kan berarti kopi itu menjadi komoditi yang mendunia, gitu ya, mendunia. Dan ini juga menjadi prospek buat kita untuk menjadi pelaku industri kopi, gitu. Jadi karena berdasarkan itu kita coba. Bahkan saya sudah pernah buat green coffee. Waktu itu kita. Itu seperti apa Pak Prof green coffee? Green coffee itu yang digadang-gadangkan sebagai kopi kecantikan. Oke. Dan waktu itu saya buat dengan merek Gekona. Saya memenangkan juara 1 untuk inovasi dari Ristek NDT dengan memproduksi green coffee tadi. Cuman untuk kita itu hal yang baru. Hal yang baru begitu, Karena belum kalau terlalu. dia diminum, rasanya memang seperti air kacang kuning. Oke. Baunya agak bau sirih. Dan ternyata di kita itu bukan hal sebetulnya terlambat. Jadi dari jumlah kopi yang diekspor dari Indonesia itu hanya 30% yang Green coffee. enggak, 30% yang masuk ke gelas. Oke, sisanya Pak Prof? Sisanya farmasi. Ngambil kafein, ngambil ekstraknya, ngambil macam-macam, sampai dengan ngambil minyak kopi. Baik. Nah, jadi karena kita juga punya berdasarkan data statistik dari Disperinda 2 kabupaten Benar Meriah dan Takengon, itu hasil arabica kita per tahun produksi itu 77.000 ton. Itu untuk diekspor saja atau memang? Itu produksi kopi kita. Oke. Gitu ya. Totalannya ya Pak? Ya, jadi dari jumlah produksi yang 77.000 ton, sedikit sekali pelaku industri kopi. Banyak pelaku industri kopi. Yang saya maksud sedikit itu adalah ini rata-rata mereka bikin kopinya roast. Tapi sebetulnya kopi itu punya banyak turunan. Ampasnya, kulit cerinya. Semua bisa diberdayakan begitu ya Pak Prof? Kulit ceri yang merah itu bisa kita jadikan bahan baku untuk pembuatan pupuk. Yang dimana kerjanya dia menekan keasaman tanah, jadi pH-nya terkontrol. Oke, banyak juga kita lihat kalau kita ke Takengon begitu Pak Prof ya, ampasnya itu ditaruh di dekat tumbuhan kopi. Nah itu mungkin salah satunya juga Pak Prof? Iya, jadi tapi sebaiknya difermentasi dulu, Iya. baru dijadikan kompos. Kalau bubuknya itu
luar negeri sendiri ampas itu sudah sangat berguna. Baru-baru ini saya dapat informasi bahwa Jerman sendiri tahun ini mereka harus mengadakan dan membeli ampas kopi dari seluruh dunia. Itu mereka butuh untuk 2 tahun ke depan tuh 10 juta ampas kopi yang mereka campur dengan aspal untuk dijadikan bahan baku aspal, bahan di aspal untuk jalan. Baik. Belum lagi mereka menggunakan ampas kopi untuk dibuat jadi gelas. Jadi gelas kopi itu semuanya isinya ampas kopi. Oke. Dipres sedemikian rupa jadi ampas kopi. Sekarang sudah jadi yang namanya briquette untuk pemanas ruangan, bahkan digunakan untuk boiler di pabrik-pabrik. Baik, berarti sangat banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari ampas kopi itu sendiri ya Pak Prof? Iya, jadi kalau ajakan saya, ayo kita ngopi, bukan berarti kita minum kopi. Jadi dari kopi itu banyak turunannya. Makanya di sini saya harapkan anak-anak muda kita, ayo jangan takut gitu. Kan semua produk itu tercipta berdasarkan unsur coba-coba. Penasaran, coba. Makanya dapat. Jadi kalau kita sudah ada material yang gratis, kita nggak mau coba, sayang sekali. Sangat disayangkan ya Pak Prof ya. Harusnya terbuang gitu aja. Iya. Sedangkan kita tahu itu sangat, kalau di luar sangat dicari-cari begitu Pak Prof ya. Banyak yang akan dapat dihasilkan dari ampas itu sendiri. Kita segitu banyak warung kopi, segitu banyak ampas, tapi kita tidak bisa produksi yang namanya coffee board. Coffee board itu dia papan, tapi semuanya bahannya berdasarkan dari resin. Jadi ampas kopi ditebar, ditimpa resin, jadi papan segini-segini, dipotong, itu bisa untuk interior kah, eksterior kah, dan itu kan pemanfaatan waste. Dan itu bahan utamanya nggak bayar. Which is gratis, kita di Aceh banyak warung kopi ya Pak Prof? Gratis, dan yang punya warung kopi senang, jadi nggak ditumpuk, nggak bau. Iya. Karena kalau dia sudah terjadi pembusukan pasti bau. Gitu. Jadi ayo. Baik, nah hal-hal seperti itu nanti akan diarahkan, diamanah begitu ya Pak Prof? Iya. Akan ada kelasnya begitu, akan ada. Jadi kita akan tunjukkan ke mereka bahwa bicara kopi itu bukan cuma seduh. Gitu. Bicara kopi juga bisa untuk masker, contohnya. Banyak bahan scrub yang menggunakan kopi, sampo menggunakan kopi, sabun menggunakan kopi. Terus kita di sini punya kopi yang nggak perlu beli. Kenapa diam aja? Ayolah kita berkarya untuk anak-anak muda yang bahannya banyak, udah gunakan aja. Pasarnya banyak kok. Baik. Pasarnya banyak. Korea sendiri request untuk briquette kopi, pellet kopi dia sebesar-besar gini. Itu sampai 1 bulan yang kemarin request ke saya itu, saya harus bisa supply minimal sekali pengiriman itu 1 ton. Itu ke Korea Pak Prof? Ya, itu Baik. minimal 1 ton. Baik. Dan itu dikirim khusus untuk household use. Untuk household use itu di bulan 5 kemarin. Dan itu masih berlanjut Pak Prof? Dan ini kalau bulan 11 bulan 12 ini permintaan naik sampai 5 ton sekali kirim karena musim dingin. Itu baru Korea, belum di Amerika, belum di tempat lain. Baik, berarti sangat promising sekali ya Pak ya, sektor kopi ini ya. Iya. That's why Bapak mungkin juga ke-trigger begitu ya Pak Prof untuk mendalami lagi. Seperti yang tadi udah cerita juga Bapak udah ngambil juga sertifikasi di BNSP begitu ya. Kemudian juga menjadi salah satu penemu mesin fermentasi kopi juga. Nah, berarti memang sangat luas cakupannya ya Pak Prof kalau ngebahas kopi ya. Jadi rugi sekali kalau kita nggak memanfaatkan kopi untuk money making. Dan itu tuh yang briquette yang saya bicara tadi yang ampas kopi, itu kalorinya sama seperti batu bara, 7,5. Baik. Itu sudah dilakukan pengujian. Gitu. Wow. Kan nggak susah. Cuma ambil ampas kopi, pressing jadi. Prosesnya itu panjang nggak Pak Prof untuk diekspor itu seperti apa Pak Prof? Ekspor enggak. Yang penting untuk para teman-teman yang ekspor, tolong peduli dengan Aceh lah.
Contohnya kopi sekarang itu di luar mereka kenalnya Sumatera kopi. Bukan Aceh Padahal kopi ya Pak? source-nya dari Aceh. Kenapa? Karena begitu barang kita ekspor masuknya ke Pelabuhan Belawan, pencatatannya itu bukan Aceh, Tapi Sumatera, Belawan. Gitu. Apalagi teman-teman kita eksportir itu mereka tidak mengeluarkan SKA, surat asal kan. Nah, surat keterangan asal, kalau surat keterangan asal ada maka retribusinya masuk ke Aceh. Tapi karena tanpa itu semuanya masuk Medan. Karena kan waybill-nya ditulisnya Sumatera Utara. Baik. Tidak ada originnya, nggak ada. Kalau itu ada, itu bisa diambil di Sprindak, itu pencatatannya akan jatuhnya Aceh. Tapi portnya memang Medan. Kalau sekarang Medan itu terima 12 miliar per tahun Baik. dari return kopi Kopi aja. saja ya Pak ya? Sayang kan Aceh. Nah ini apa Pak yang harus kita lakukan untuk mengedukasi para pebisnis kopi begitu Pak? Tolong peduli dengan daerah lah. Gitu ya, apapun cerita daerah. Jadi sebagai contoh, eksportir kopi banyak, pengguna kopi banyak, tapi petani kopi justru menjerit. Gitu ya, jadi petani kopi justru menjerit, mereka nggak mendapat apa-apa. Tapi buat saya selalu beli kopi di direct ke petani. Iya. Contohnya kayak di Sukaramai itu, sebelum saya datang itu harga kopinya 80. Jadi begitu saya masuk, saya latih mereka dengan semuanya sendiri personal. Dan hasil kopinya bagus. Sekarang saya yang masuk ke desa itu, saya yang train mereka, tapi saya harus beli dengan harga 100.000. Baik. Meningkatkan ekonomi Ya, masyarakat dan juga mereka begitu sudah ya Pak? memutuskan penjualan dengan agent. Jadi buyer rata-rata masuk langsung direct, tapi harganya sudah harga agent. Baik. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus dilakukan sebenarnya lebih banyak lagi ya Pak, biar Iya. tercover semua ya oleh Jadi petani. saya juga memberikan pengetahuan kepada mereka untuk contoh jemur. Tadi mereka cuma tebar di tanah aja. Ya. Sebenarnya itu tidak akan Iya. menurunkan kualitas Iya, begitu ya Pak ya? dilapis dengan terpal, masuk, tapi kan itu bisa masuk batu. Iya. Ya makanya kita bilang di kebun-kebun sana mereka punya hama babi. Nah yang memburu hama babi itu anjing. Kalau kopinya dijemur di bawah, itu akan anjing tuh lalu lalang. Jadi makanya di sana saya berikan bagaimana kalau jemurnya menggunakan para. Ya jadi para gitu kayak drying bednya. Saya jelaskan kenapa, mengapa, dan bagaimana. Ya ternyata terbukti bagus. Gitu. Jadi udah, kalau dulu saya sering beli itu nanti seperti saya lihat tuh di bagian atas kopi itu ada aspalnya. Benar. Nah ini justru merupakan defect kalau untuk dunia kopi. Itu Baik. cacat, kita kategorikan cacat. Dan itu justru akan menurunkan harga jual kopi. Harga jualnya ya Pak ya. Menarik Pak Prof, ini yang udah dilakukan di beberapa daerah begitu ya Pak Prof. Ini Pak Prof turun sendiri ke lapangan mengedukasi para petani kopi ini, itu terinspirasi dari mana dan sudah berapa lama Pak Prof lakukan hal itu, dan mungkin apakah ini akan terus berkelanjutan untuk mengedukasi para petani atau seperti apa Pak Prof? Tadinya karena banyak baca ya, jadi melihat itu banyak sekali kopi itu banyak sekali ininya, flavornya banyak sekali. Jadi kenapa mesti monoton? Kalau yang dulu kita minum kopi itu sifatnya traditional taste. Iya. Pahit, sedikit asam, kadang kelat, Iya. gitu ya. Benar. Ternyata kopi nggak gitu. Banyak rasa yang dihasilkan dari Karena kopi buah. Jadi pasti dalam setiap buah itu punya rasa yang berbeda-beda. baik. Beda buah, beda rasa. Demikian juga kopi. Jadi kopi tanpa sortir sama kayak kita jual buah nggak sortir. Saya minum kopi sakit perut, ya kalau makan buah busuk juga sakit perut, sama. Kopi juga begitu. Kalau kopinya kopi busuk kita minum sakit perut pasti. Sakit perut ya Pak ya. Penanganan yang benar itu yang bisa menghasilkan kopi yang
enak begitu ya Pak Prof ya, kopi Iya. yang sehat begitu Iya, ya Pak Prof. itulah perlunya ada processing kopi. Iya. Jadi kita sortir dulu kopinya bagaimana. Sudah saya mengajarkan petani justru kalau mau continue itu panennya pun secara berkala, jadi per batch. Oke. Tolong dipilih yang merah-merah aja. Panen nggak sekalian berarti Pak Prof ya? Ya kan, nah itu juga masih masalah karena rata-rata kita yang panen tuh orang-orang yang dibayar, buruh. Iya. Jadi kalau ada bahan kopi mereka metik kayak gini, tangkai kopi mereka cekal tangan, jadi Jatuh tinggal tarik semua. aja. Oke. Yang hijau, yang merah, yang kuning semuanya. Tercampur begitu ya Pak Prof ya? Tapi ini justru bisa mengurangi kualitas daripada kopi. Baik. Apalagi di kita, ya harus saya akui kita banyak, syukurnya kita banyak kopi-kopi organik. Oke. Bukan memang direncanakan untuk menanam kopi organik, tapi justru itu yang paling murah. Oke, menarik ini Pak Prof. Gimana kopi organik ini? Kalau di luar kan orang ngeklaim ya Pak Prof ya, banyak yang ngeklaim ini kopi organik, Ya. which is lebih bagus. Nah, apa yang terjadi di Aceh hingga kopi kita tuh seringnya jadi kopi organik seperti yang Pak Prof cerita tadi? Karena keterbatasan finansial, jadi kita tidak membeli pupuk-pupuk industri. Oke. Banyak yang setelah giling kopi ya kembalikan ke kebunnya. Bahkan hanya ya dirawat gitu-gitu aja lah tanpa pupuk. Jadi dikatakan organik ya organik berarti tanpa pupuk. Iya. Walaupun sekarang ada pupuk yang sifatnya organik, tapi untuk beli juga kewalahan. Karena kan setiap petani kopi di kita kayak di Gayo umpamanya, mereka tuh paling enggak satu rumah tuh ada yang satu ranti itu kalau nggak salah saya 640 meter lah. Ada yang satu ranti, ada yang dua ranti, nggak ada yang hanya sebagian yang punya hektaran lah. Nah gitu juga kayak sekarang ini kita sedang mengembangkan kopi khas dari Lamno. Oke, nggak cuma di Aceh Tengah aja berarti ya Pak Prof? Robusta, itu kita sudah repainting sebanyak 250.000 batang. Oke, dan itu berhasil Pak Prof? Alhamdulillah berhasil. Dan waktu itu kita kewalahan untuk mencari bibit. Oke. Jadi kita siasati dengan mengunjungi kebun-kebun di Lamno dan mencari tunas-tunas muda yang tumbuh di bawah pohon untuk kita masukkan polybag dan kembangkan di situ. Karena di Lamno juga nanam kopi, ya kopi ternyata bukan primary lah, secondary. Sebagian kopi malah ditanam untuk pengaman pagar. Iya. Gitu. Tapi kopi Lamno ini robustanya jauh lebih enak ketimbang kopi robusta Gayo. Oh iya, cerita Pak Prof sedikit seperti apa? Enaknya di bagian seperti apa? Kalau Lamno ini dia lebih wangi. Aromanya lebih wangi. Iya. Rasanya gimana? Rasanya manisnya lebih tinggi dari Takengon. Oke. Gitu. Karena di Takengon itu yang nanam robusta itu sudah melebihi batas tanam. Robusta itu kan dia dari kalau kita di sini 0 mdpl maksimal sampai 800. Di Takengon ada yang nanam di 1200 atau di 1000. Jadi udah lebih batasnya. Itu juga sedang kita kembangkan di Lamno. Kita rencanakan untuk replanting seluas 50 hektar. Ya harapan kami agar Pemda Aceh Jaya bisa membantu untuk menunjuk lokasi mana yang bisa kita gunakan untuk itu. Yang dimana rencana kita boleh menggunakan lahan Pemda. Kami akan menggarap selama 10 tahun. Selebihnya itu menjadi oleh-oleh kami untuk Pemda. Semoga Pemdanya bisa mendapat PAD dari kopi. Tapi hari ini kita masih menunggu. Dan juga kita akan kembangkan satu varietas lagi di Tangsel, Liberica. Nah, Liberica itu adalah jenis kopi yang paling manis di antara tiga ini. Oke, di antara tiga itu apa aja Pak Prof? Robusta, Arabica, Excelsa. Oke. Di Tangsel sendiri ada Excelsa. Oke.
yang dimana orang Tangsih itu nggak punya pemahaman bahwa ini Liberica dan ini Excelsa. Oke. Gitu. Di sana mereka bilang ini adalah Robustanya Tangsih. Begitu Iya. sampai barang ke saya, ini ternyata Liberica bercampur dengan Excelsa. Oke. Nah, jadi Tangsih juga punya sendiri, Jajaya punya sendiri, Takengon punya sendiri. Tapi sebagian informasi saya terima di daerah Biren itu masih terdapat kopi-kopi Liberica. Kopi Liberica ini bentuk pohonnya lebih besar dan lebih tinggi. Dia lebih ke batang coklat bentuknya. Oke, lebih tinggi, lebih besar begitu Pak ya dari Ya, yang kopi buahnya Robusta. juga besar, daunnya juga lebar-lebar. Oke. Batangnya itu usia 3 tahun bisa mencapai 8 meter. Baik. Nah sekarang sayangnya di Liberica itu yang hampir habis di Tangsih justru pada saat panen karena tinggi jadi mereka cantol besi tarik itu dipotong tangkainya supaya bisa dapat hasil. Nah tapi kalau ini terus-terusan kan lama-lama punah. Sementara Liberica itu untuk Sumatera itu adanya di Jambi yang memang tidak begitu tren, satu lagi di Aceh. Baik, berarti harus dilestarikan ya Pak Prof ya? Harus, karena sekarang Liberica itu kopi yang paling manis dan itu paling banyak tumbuh di Malaysia. Oke. Jadi produksi Asia itu Libericanya pusatnya di di Malaysia. Menarik ini Pak Prof. Berarti ini akan berusaha dikembangkan begitu ya Pak Prof? Iya, ya kita sudah sedang menanam. Pembibitannya yang sekarang ada di Lamno, tapi untuk di Liberica di Tangsih kita belum. Kita baru mencari tanah untuk tanam. Kita baru dapat 20 hektar aja. Itu pun dua-dua punya Masyarakat. Iya punya masyarakat, kelompok tani. Baik. Menarik Pak Prof, ini pembahasannya udah panjang lebar membahas kopi, tapi juga tadi kita sempat bahas tentang Profesor Coffee. Nah, itu kedai kopi butik di Aceh. Nah, itu lokasinya di mana Pak Prof? Seperti apa sekarang sudah apakah sudah diramai khalayak yang tahu atau seperti apa konsepnya? Kok bisa jadi kedai kopi? Profesor Kopi ini lebih ke direct selling. Oke. Jadi banyak teman-teman dari Jawa, penjualan saya sampai Bali. Itu saya biasanya menjual ke direct konsumen atau kita sistemnya OEM. Jadi kita produksi merek orang. Itu banyak. Dan ada beberapa rekan-rekan yang di Banda Aceh khususnya untuk minuman botol. Itu saya yang produksi merek mereka. Oh gitu Pak. Jadi saya untuk Aceh tidak terlalu mempromot produk, hanya yang spesifik aja, tapi justru keluar. Jadi saya sebelum COVID, saya sudah ekspor untuk ke Lyon, Prancis, kemudian ke Guangzhou, Cina. Ya. Nah itu yang diekspor dalam bentuk biji ya Pak? Enggak, itu sudah roast. Ya, sudah roast, iya. Sudah roast. Itu saya kerjasama dengan kafe-kafe. Karena kalau kita mengirim sifatnya bulk biji gongseng yang banyak itu di sana kurang karena setiap negara memiliki preference profil kopi yang mereka senangi. Berbeda gitu ya Pak, Beda-beda. masing-masing daerah begitu Iya, ya Pak. beda-beda. Jadi saya lebih banyak ke Indonesia lah. Ya kalau memang ada request keluar kita keluar. Oke, sesuai dengan permintaan konsumen begitu ya Pak Prof? Ya sesuai dengan permintaan konsumen. Saya biasanya nanya mau yang seperti apa kopinya, rasanya mau seperti apa. Nah itu diproduksi di Profesor Coffee itu sendiri Pak Prof? Iya. Itu lokasinya di mana Pak? Itu ada di Kopelman Darussalam. Oke. Dari sana. Dan saya khusus untuk Profesor Kopi, saya tidak menggunakan mesin untuk merosting. Saya bukan alat roasting. Itu saya spesifiknya lebih ke hand roasting. Hand roasting itu seperti apa Pak Prof? Pakai belanga tanah, tapi dapat belanga tanah ini juga saya butuh waktu yang kira-kira hampir 2 tahun dan membuang sekitar 165 kg kopi.
untuk mendapatkan hasil. Untuk bisa mastery untuk mengsangrai di belanga biasa. Oke. Sebelum saya mendapat belanga tanah, saya sudah lebih dulu menguji di berbagai macam materi belanga yang ada. Terakhir jatuhnya ke belanga tanah. Tujuannya sebetulnya adalah untuk memberikan pengetahuan dan membantu para petani Iya. supaya mereka tidak lagi jadi pemain hulu, supaya mereka bisa jadi pemain hilir. Tapi untuk menjadi pemain hilir membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk membeli mesin roasting. Benar. Jadi saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa dengan modal 300.000 aja Bisa begitu Pak ya, menjadi pemain hilir begitu ya Pak? Anda bisa jadi pemain hilir, buktinya kopi saya aja bisa ekspor. Baik. Bisa banyak yang senang. Rasanya tuh unik. Gitu. Rasanya tuh unik, berbeda sekali dengan kopi-kopi yang lain. Kenapa saya berani dan percaya dengan hal tersebut? Kopi kita tuh sudah dikenal tuh kopi itu sejak tahun 17-an. Di Takengon sendiri itu kopi itu terkenal tahun 1938. Zaman itu belum ada mesin roasting. Masih manual ya Pak ya? Semuanya masih manual. Nah di saat kopi itu masih di roasting secara manual, kenapa bisa hype? Iya. Kenapa bisa dikenal kopi kita bagus, kopi kita enak? Berarti nggak masalah dong menggunakan ini. Kenapa mesti terfokus dengan menggunakan alat yang canggih? Iya. Ini kan cuma permainan pasar aja untuk mendapatkan keuntungan buat produsen mesin. Benar. Nah buat teman-teman petani yang tidak punya uang untuk membeli mesin itu, boleh menggunakan alat belanga tanah ini, karena yang namanya roasting dia tidak ada ketetapan bahwa Anda harus merosting di mesin. Oke. Tapi harus tahu suhu ya Pak? Harus tahu berapa lama? Itulah yang kita harus pelajari adalah berapa lama dia harus digoreng, warnanya bagaimana, bagaimana cara mengatur api, bagaimana cara mengontrol suhu, itu aja. Kalau itu 4 sudah ada, bagus. Boleh kita kerjakan dengan itu. Jangankan itu, kalau di rumah ada mesin popcorn, bisa roasting kopi. Tapi dengan suhu yang tepat begitu, dengan waktu yang tepat begitu ya Pak ya? Sama, suhunya tuh kalau untuk kita roasting dengan popcorn itu kita di 210. Dimana nanti dia akan turun pelan-pelan untuk mencapai titik 0. Kita boleh pakai itu, kita boleh pakai belanga biasa, boleh. Kan ada orang kalau bikin popcorn tuh pakai belanga ditutup pakai aluminium foil. Boleh. Berarti teknik-tekniknya ini bisa seperti apa saja? Boleh. Banyak teknik begitu ya Pak Prof? Jadi contohnya mesin roasting. Mesin roasting yang sekarang, yang drum roasting itu adalah penggabungan dari 3 jenis mesin roasting. Air roaster, konduksi, dan konveksi. Digabung dalam satu mesin. Gitu. Kalau secara tradisional yang pakai belanga itu namanya konduksi, karena dia kan bersentuhan langsung dengan perangkat goreng. Kalau popcorn dia menggunakan hot air, gitu ya. Kalau microwave dia menggunakan radiasi. Nah itu semua sistem masak itu digabung dalam satu drum roasting. Jadi nggak masalah mau pakai belanga biasa, boleh, boleh aja. Baik. Nah terkait tadi kita udah bahas tentang kedai kopi butik yang telah Pak Prof jalankan begitu ya. Ada kendala nggak Pak selaku pelaku usaha? Pak Prof mengalami kendala apa saja sih selama berkecimpung dalam dunia bisnis kopi ini Pak Prof? Kendalanya cuman belum banyak di kita itu, di Aceh itu yang orang yang paham tentang nikmatnya ngopi. Beda kalau kita di Jawa Barat, kita bercerita teh. Itu masyarakat awam biasanya rata-rata tahu dong teh. Contohnya kayak Jepang. Iya. Mereka paham terkenal dengan tehnya. Tapi tidak demikian dengan kopi. Karena mereka menganggap ya asal udah hitam udah kopi. Padahal nggak seperti itu. Kopi kan kalau buat saya itu lebih ke herbal. Kopi mampu menyembuhkan atau mengantisipasi terjadinya penyakit-penyakit di
tubuh manusia karena banyak enzim-enzim yang baik Yang ada dalam kopi ya yang Pak ada ya dalam Prof? kopi. Teman-teman hipertensi, Iya. yang punya gula darah tinggi, yang punya amnesia, yang punya Parkinson, yang migrain dan lain sebagainya, yang susah berpikir, yang memorinya cuma 5-12 KB gitu ya. Dibantu dengan kopi sangat Dibantu baik, dengan kopi. sangat bagus Itu begitu. sangat bagus. Makanya kalau saya berbicara kopi, saya lebih berbicara ke sisi herbalnya. Karena ini kan buah. Mana ada sih buah yang nggak bermanfaat. Sama dengan kopi. Gitu. Menarik Pak Prof. Ini berarti tadi nggak cuma dikonsumsi untuk ini, tapi juga dari aspek kesehatan juga sangat bagus, banyak manfaatnya begitu ya Pak Prof. Nah itu gimana dengan penyajian kopi sebagai penikmat kopi nih Pak Prof, di Aceh seperti apa Pak Prof? Kebanyakan di kita, nah kalau di Aceh kita ada dua bentuk nih, satu warung tradisional, satu kafe. Iya. Kalau untuk warung tradisional itu, tapi sifatnya sama, tempat kongko ya. Warung tradisional itu mereka menggunakan kopi yang namanya robusta, lebih kental, lebih hitam, lebih pahit. Kalau di kafe sebetulnya karena mereka menggunakan mesin-mesin kopi, itu harusnya rasa yang keluar itu bervariasi. Jadi betul kata orang, di kopi itu kalau kayaknya ada rasa seperti Iya. gula merah, seperti tebu, itu kan semuanya dari respirator kita ya. Iya. Nah ini ada pada kopi, tapi kalau kopi itu digongseng sampai dengan titik hangus hitam, ini udah hilang semua. Oke. Makanya ada profiling kopi, medium roast, medium to dark, dark, bahkan ada yang light. Nah ini adalah profil roastingan untuk menentukan variasi rasa yang ada pada kopi. Gitu. Kalau kopi-kopi tradisional biasanya enggak. Mereka juga tidak, biji kopinya tidak melalui sortir. Jadi untuk membentuk karakter itu mereka biasa campur gula, Iya. campur Susu begitu. Susu pada saat kental. roasting. Oke, pas sama roasting. Mereka campur gula, tujuannya untuk merekatkan kopi Oke, antara sampah dan buah kopi baik. baik. Mereka pakai Gula pasir begitu Pak Prof? Iya, mereka tambahkan pinang Oke. untuk mendapatkan pelatnya. Mereka tambahkan beras untuk mendapat seolah-olah hitam dan kental. Oke. Mereka menambahkan telur untuk mendapatkan seolah-olah krema padahal buih daripada telur. Oh, baik. Itu teknik-tekniknya ya Pak Prof. Dan itu diakui dan itu disukai oleh masyarakat atau seperti apa Pak Prof? Ya sekarang kalau kita lihat susah, yang namanya tutup warung kopi Saring itu susah tutup ya. Ramai terus pengunjungnya ya Pak Prof ya? Terus, ya. Jadi di situ juga ada yang pakai kopi gayo. Iya, iya. Itu kalau istilah kopi kita gunakan namanya house blend. House blend. Campur arabica yang tidak begitu baik, dicampur dengan robusta yang tidak begitu baik, disatukan. Tapi kalau dengan mesin ini kentara dia. Salah kita proses disuduh dengan mesin, salah kita roasting disuduh dengan ini. Hasilnya akan berbeda juga begitu ya Pak, nggak akan maksimal. Under extract, over extract. Under extract menyebabkan kopi asam, over extract menyebabkan kopi pahit. Oke. Dalam roasting juga seperti itu. Terlalu muda asam, Terlalu tua pahit. pahit. Nah inilah yang harus dipelajari tahap. Sejauh ini Pak Prof melihat secara umum begitu ya gambaran penikmat kopi di Aceh ataupun pelaku kopi di Aceh itu seperti apa Pak Prof, pandangan Pak Prof? Saya di sini lebih melihat, saya membagi dua ya. Satu, minum kopi mengikuti tren. Satu, minum kopi untuk kebutuhan aja. Menjadi tren seperti apa dan menjadi kebutuhan itu seperti apa Pak? Jadi di sini orang rata-rata buka warung kopi, kafe khususnya, yang sifatnya instagramable. Dan mereka menjual produk-produk kopi kekinian. Ya,
yang dimana menurut saya adalah orang yang menentang adanya kopi kekinian. Kenapa menentang, Pak? Nah, saya menentang kopi kekinian ini justru tidak sejalan sama saya. Saya berusaha bagaimana cara petani menghasilkan buah kopi yang baik dan enak. Sementara kopi kekinian kopi itu hanya sampingan, campurannya susu, gula merah, bla 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 bla. Kenapa mesti ada kopi yang enak? Kenapa ada kopi petani yang harus kita Yang bagus begitu. edukasi supaya menghasilkan buah? Sementara kekinian justru tidak mengandalkan kopi. Nah, hype ini masalahnya di era dimana sekarang ini kopi itu sudah banyak sekali peningkatan terhadap baik rasa, mutunya, cara tanam. Di Aceh itu masuknya lambat. Di Jawa tren kopi kekinian udah nggak ada, hampir habis. Kita baru mulai ya, Pak ya? Kita belum mulai. Sementara perkembangan kopi ini mereka mengikuti internasional, gitu ya. Dan kita kan enggak, kita masih kekinian, mau di sana, mau di sini, semuanya kopi kekinian. Jadi ini juga kendala buat kita yang menjual kopi yang berkualitas. Baik. Berapa kopinya Pak? Sekilo 200. Mahal Pak, saya biasanya beli 120. Kalau 120 saya juga bisa jual 110. Tapi kita nggak enak hati nih. Kualitasnya begitu ya Pak Prof? Kita lihat kualitas kopinya banyak busuk, kita sedih. Iya. Waduh kasihan ya, pelanggan minumnya kopi-kopi yang busuk. Oke. Justru itu yang akan bisa bikin mereka yang membenci kopi. Nggak enak, sakit perut lah, nggak bisa kalau minum kopi, nggak bisa tidur, bla bla bla. Iya, sempat terjadi seperti itu Pak Prof ya, misalnya untuk customer yang nggak terlalu paham begitu ya, minum kopi tapi sakit perut. Nah, untuk yang lambung katanya nggak boleh minum kopi, seperti itu Pak Prof. Nah itu sebenarnya yang kurang itu di bagian edukasinya begitu ya Pak Prof? Ya, memang betul. Di kopi itu ada yang namanya acidity. Tapi semua buah juga ada. Acidnya itu ya, asamnya Pak. Acidity ini bisa dominan apabila si biji kopi ini tidak diperlakukan dengan benar. Jadi semenjak kopi dipanen itu kita ada sortiran dengan kulit. Setelah dengan kulit kita sortir lagi setelah dia menjadi gabah. Kemudian kita sortir lagi setelah dia menjadi beras. Kemudian kita sortir lagi setelah dia di roasting. Jadi ada tahapannya. Kalau proses ini nggak dilalui, maka ya kualitas kopi kita ya seperti itu. Oke, menarik Pak Prof. Kita udah bahas tentang processingnya seperti apa, begitu Pak Prof, dari mulai panennya. Nah, untuk marketingnya itu gimana Pak Prof? Tadi kita udah bahas di awal bahwa Pak Prof memang juga sangat menguasai begitu ya proses marketing untuk 4.0 itu gimana Pak Prof? Jadi dari awal tuh kita selaku produsen itu sebisa mungkin kita pahami dulu produk kita. Kemudian di awal kita sudah menempatkan posisi kita di mana. Jadi saya contohkan umpama pelaku UMKM. Kalau memang teman-teman hanya punya modal 5 juta, itu berarti teman-teman tidak boleh mencari pasar yang menengah ke bawah. Maka Anda akan menghadapi kerugian. Karena modal Anda kecil, permintaan besar, harganya murah. Tapi kalau punya modal besar, bolehlah main ke bawah. Saya beri contoh produk-produk cemilan yang pabrikan dari Jawa. Kenapa bisa mereka jual sasetnya kecil, segini, isinya sama dengan yang gede, tapi harganya cuma 2.000. Iya. Mereka bisa bikin gini, tapi mereka sekali produk itu 10.000. Dalam jumlah besar begitu ya Pak Prof ya? Dalam jumlah besar, walaupun cuma 15 gram isinya, tapi mereka mau memukul tuh pasar yang dari mulai kelas bawah sampai kelas atas. Gitu. Jadi kalau memang kita nggak modal kuat, kenapa kita mesti main di bawah? Iya. Kalau kita punya modalnya kecil, ayo main di atas. Saya beri contoh jam tangan keren tuh, Rolex.
Dari hari pertama mereka ciptakan Rolex, itu brand mereka langsung di paling atas. Saya nggak mau tahu saya jual mahal dengan kualitas produk yang bagus. Maka saya akan menyerap pangsa pasar yang ada di atas. Di atas, itu orang nggak mikir duit. Minum kopi enak nih, bayar. Contoh warung kopi Baka yang ada di Plaza Indonesia. Kita minum kopi di situ nggak bisa beli 1 gelas. Minimal kita harus beli 1 ons, 100 gram. Yang dimana harganya 1 onsnya itu 1,6 juta paling murah. Begitu kita kopinya Gayo. Tapi orang ke PI Mall itu orang-orang yang memang nggak mikir duit. Iya. Di situ kita bermain dengan para UKM kecil, mainnya ke situ. Cara masuk ke situ tuh gimana Pak Prof? Menarik karena kan Kita bawa produk, kayak produk saya berapa Pak? 1 kilo saya punya 200.000. Kalau varian mahal ya rasa dulu. Oh sama yang lebih murah ya, cari yang rasanya yang berbeda. Jadi saya memang sudah menempatkan saya punya di atas. Saya main dengan orang-orang yang punya duit. Kalau saya main dengan orang-orang yang nggak punya duit, kalah saya. Karena kita modalnya kecil. Tapi untuk bisa ke situ, paling tidak kita harus paham kopi seperti saya paham kopi. Manfaatnya apa, efek sampingnya apa, dan bagaimana. Itu untuk kita bercerita. Jadi kita tidak menjual produk, tapi kita menjual emosi. Nah sekarang pertanyaan saya, masih mau nggak minum kopi? masih Pak. Masih mau nggak minum kopi? Iya masih. Masih mau minum kopi atau masih mau tidak minum kopi? Masih mau minum kopi. Berarti penjualan saya laku dong. Tertarik untuk minum kopi. Jadi ini yang harus diedukasi. Baik. Ya gitu. Ya dagangnya caranya begitu. Jadi kalau memang kita berbicara UMKM, jangan main di kecil, mainnya di besar. Kalau main di kecil kita kalah. Kecuali modalnya besar. Nah di kita sekarang kan di Aceh banyaknya kan mikro. Bukan kecil dan menengah, tapi mikro. Nah kalau mikro, kenapa main di bawah? Dia cuma buat risol, jual aja harga 3.000. Kasih kualitas rasa yang bagus, tapi 3.000. Yang beli, kasih 3.000 kalau dia punya uang 3.000, penasaran 3.000. Rasa deh, ya bener, enak, beli. Contoh, bakery yang di daerah Penayung. Mana ada produknya yang murah? Iya. Lemper aja 8.000. Tapi kita harus berebut. Dan nggak ada orang beli 1. Orang belinya minimal 5. Tapi yang beli itu yang punya kemampuan. Iya. Nah di situ, bayangkan kalau kita produksi lemper tapi kita jual ke bawah. Harus jual 1.000, mati. Mereka jualnya 8.000. Padahal cuma ayam suwir, dibungkus dengan ketan doang. Iya, tapi masuk ke pasarnya itu untuk bisa kita pasarkan di warung kopi yang coffee shop mahal itu seperti apa Pak Prof? Kan itu ada persaingan juga nanti yang akan terjadi. Di situ perlombaan kita bukan dari bentuk, tapi perlombaan kita tuh dari rasa. Oke. Customer akan, artinya itu akan tersortir. Jadi customer akan memilih sendiri rasa mana yang mereka mau. Jadi pahami dulu produk Anda mau bikin risol, bikin yang enak. Pakai bahan yang bagus. Yang Anda jual bukan risol Anda. Tapi emosi, saya punya risol, kita nggak berbicara produk saya begini-begini, enggak. Kita berbicara emosinya. Jadi sehingga mereka dari tidak tertarik untuk makan risol yang 3.000 menjadi tertarik untuk makan risol yang harga 3.000. Orang sudah beli mahal, dalam pikiran mereka itu produknya pasti bagus. Contohnya, bahan yang dipakai risol itu wortel. Mereka bisa jamin dengan harga karena 3.000, mereka percaya bahwa wortel yang Anda pakai bukan wortel sisa atau bukan yang busuk-busuk. Berarti bagus. Bahan bakunya bagus-bagus. Ini tepungnya apa dulu? Ini pasti pakai tepung yang bagus. Gitu ya. Pengembangnya apa dulu? Pasti pakai yang bagus karena harganya 3.000. Nah inilah yang kita harus bertanggung jawab terhadap produk kita supaya kita bisa menguasai pasar yang keren-keren. Kualitas produk yang dipilih itu ya Pak Prof ya, yang akan menjadi. Kita jangan bikin sembarangan.
Justru kalau kita bikin sembarangan, kita mau jual 1.000, justru kita rugi. Gitu. Ya udah bikin yang bagus. Tapi cuma bisa bikin 20 piece. Jual dulu 20 piece. Oh laku dari 20 piece, Anda bisa nambah berapa produk? 1 berarti. Besok jual 21. Baik. Nah, begitu seterusnya. Itu cara dagang yang baik. Jadi kita tidak menjual produknya, tapi kita menjual emosinya. Gitu. Kayak saya menjual kopi. Saya jelaskan kopinya dari segi herbalnya begini, kesehatan kopi seperti ini. Saya tidak pernah berbicara bahwa profesor kopi begini, enggak. Kopi itu bikin Anda begini, bikin Anda seperti ini, bikin Anda ini bisa mengantisipasi inflamasi, antibiotiknya, antioksidannya tinggi dan bla bla bla. Kan kita menjual emosi. Orang yang mendengar, iya kak, coba kak produknya, 1 udah laku saya. Saya nggak pernah bercerita brandnya, saya tidak pernah bercerita tentang bagaimana saya proses kopinya, gorengannya apa, enggak. Saya bercerita manfaat daripada kopi. Itu harus ditekankan begitu ya, untuk Kalau kita menjual produk itu kuno. Tapi kalau kita value-nya gitu Pak Prof. Iya, lebih ke value-nya. Tapi yang sekarang yang modern itu yang 4.0 itu kita menjual emosi terhadap produk kita kepada konsumen. Tidak lagi kita bilang produk saya ini, enggak. Emosinya aja kita jual. Bagaimana caranya? Gitu. Oh, mukanya kerut-kerut pakai gini, terus kita tanya udah pernah belum? Tapi ada ini kok, ada SPF sekian. Oh, kalau pakai kopi itu beda lagi. Gitu. Oke, baik, menarik ini bahas marketing sudah. Jadi Pak Prof, mengingat tadi Pak Prof juga pecinta kopi, Pak Prof juga pebisnis begitu ya. Nah, preference Pak Prof sendiri tentang rasa kopi itu Pak Prof sukanya yang jenis kopi seperti apa? Saya? Iya. Saya pecinta semua varietas kopi, selama kopi itu diproduksi dengan baik dan benar. Kopi yang gak enak pun saya minum. Supaya saya tahu bercerita kepada orang kopi yang gak enak itu seperti ini. Kopi yang gak enak apakah menimbulkan efek samping Pak Prof atau Banyak, gimana? sakit perut, rasanya cuman kayak air aja, warnanya hitam. Jadi nggak berasa. Kalau istilah saya dan anak-anak didik kopi itu, kopi yang jangan pernah menikmati kopi yang meninggalkan kenangan. Oke. Artinya meninggalkan kenangan, aduh asam sekali, aduh gak enak rasanya ini, aduh gak ada rasa. Itu kan tinggal kenangan. Sehingga kalau kita minum kopi yang meninggalkan kenangan, besok kita nggak mau lagi ke situ. Kalau saya ke warung itu lah nggak enak, kita ke sebelah aja. Jadi buatlah kopi itu jangan sampai meninggalkan kenangan yang gak enak. Jadi first impression itu sangat perlu pada kopi. Gitu. Baik. Nah, jadi seperti itu. Kalau ditanya kopi saya mana yang mana, saya suka semua. Semua jenis kopi ya Pak Prof. Semua jenis kopi. Bagaimana dengan kopi kekinian Pak Prof? Enggak. Sejak kekinian masuk ke Aceh, saya tidak pernah minum sama sekali yang namanya kopi kekinian. Kecuali Sanger pada saat saya menciptakan itu aja. Sanger juga termasuk kopi kekinian Pak Prof? Ya, sampai hari ini saya, walaupun saya yang buat, tapi saya sangat-sangat jarang sekali minum Sanger. Sanger. Tapi Sanger sangat banyak juga diminati oleh masyarakat Aceh ya Pak Prof ya? Iya, Sanger itu kan booming pasca tsunami ya, Iya. rame orang. Iya. Sebelumnya enggak, Sanger itu cuma kita aja. Gitu. Itu produk Sanger juga produk yang ya habit semua produk lah. Itu banyak yang diciptakan tanpa produk-produk yang hype itu kan banyak diciptakan tanpa sengaja. Sama seperti Sanger. Eksperimen begitu ya Pak Prof? Eksperimen on purpose kalau orang boleh bilangnya. Jadi tercipta tanpa sengaja dengan alasan finansial. Gitu loh. Tahun 92 dulu. Itu harga kopi susu masih 2.500. Untuk menyaingi harga kopi susu lah. Sebetulnya Sanger itu seperti itu. Jadi, kalau mau tapi sekarang Sanger sudah berubah. Berubah seperti apa Pak Prof maksudnya? Filosofi Sanger itu sudah berubah. Tadinya saya menciptakan Sanger itu jangan pernah tanya
Sangar enak nggak? Karena saya bikin sangar itu enaknya bukan pada yang bikin, tapi enaknya pada penikmat. Pada yang minum. peminum. Iya. Jadi sangar dulu saya cipta itu pantang untuk mengaduk. Kita hanya memberikan takaran dalam 70 gram gelas kopi warung. Itu kita taruh 25 mili, 25 gram susu. Susu kental manis? Iya. Iya. Jadi itu harusnya kopinya itu dibuat dulu, disaring, masukkan ke cangkir, baru dituang Susunya. kopinya. Ke dalam gelas. Baik. Jadi pada saat kita berikan ke orang, kita ada rame lah katakan 5 orang, itu setiap orang itu rasanya beda-beda. Saya sukanya yang 3 kali aduk. Teman yang satu lagi sukanya yang habis aduknya. Ada yang cuma sekali aduk. Iya. Jadi begitu kita minum ya begitu. Ada yang menikmati sangar itu justru mereka wajib menimbulkan susu tanpa diaduk sedikit aja untuk menutup rasa pahit di akhir kopi, di akhir gelas mereka nikmati susunya. Jadi kalau sekarang adik-adik sekarang barista itu mereka mintanya sangar tapi diaduk. Jadi sudah Anda yang menentukan nikmat bedanya sangar itu. Sebetulnya itu justru bikin kafe itu lemah. Oke, menarik. Sebetulnya itu jangan diaduk. Jadi kalau ditanya orang sangar di mana? Oh di sana yang enak. Nggak bisa. Jadi Preferensinya beda-beda ya Pak? Iya, karena itu netral sebetulnya. Gitu. Jadi ya tergantung kita mau di satu warung yang sama, kita duduk bertiga, tapi bisa rasa sangarnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Itu filosofinya tercipta. Awalnya tercipta karena itu ya Pak. Berarti memang tidak diaduk ya Pak Prof. Settingan awalnya tidak diaduk. Enggak, jadi kopinya itu robusta atau dark roast. Kemudian susu kental manis. Kemudian saya taruh itu 5 gram gula. Fungsi gula ini untuk meredam asamnya di si kopi. Kental manis. Oke. Kental manis kan ada asam. Asam. Karena baik. Susunya cuma 2% kalau nggak salah. Sisanya minyak yang terbuat dari minyak sawit. Itu asam. Jadi kita taruh gula itu untuk menekan asam yang ada di sangar, di susunya. Tapi jangan diaduk. Tapi yang terjadi sekarang sangar yang di warung kopi itu sudah sangar teraduk. Itu sebetulnya filosofinya adalah satu-satunya kopi yang nikmatnya kita yang atur sendiri, bukan pemilik warung. Nah, tapi semakin kesini bergeser ya Pak Prof ya. Bergeser. Gitu. Baik, menarik sekali Pak Prof. Cerita tentang kopi nggak ada habisnya. Iya, mungkin Pak Prof nanti setelah ini boleh ya saya dicoba buatin kopi Pak Prof di belakang gitu ya, untuk rasa sangar. Boleh. Kopi sangar itu kayak apa? Boleh. Oke Pak Prof, ini terakhir untuk menutup ya investor kita pada kesempatan kali ini, Pak Prof boleh cerita sedikit sebelum mengakhiri ini semua untuk pendengar yang sedang bersama kita investor, yaitu gimana sih Pak Prof cara anak-anak muda ini untuk memulai bisnis di industri kopi? Yang pertama langkahnya adalah kepo dulu. Anda punya rasa ingin tahu, terus Anda usil. Itu bukan hanya di kopi, di semuanya. Kalau Anda punya rasa ingin tahu, Anda punya mimpi, Anda punya keyakinan, yuk kita berkarya. Karena ini 3 ini adalah kunci daripada sukses. Anda jangan berharap dalam 2-3 tahun itu sukses, enggak. Enggak bakal. Jangka panjang ya Pak Prof? Jangka panjang. Banyak produk yang seperti itu. Contohnya air mineral. Dulu Aqua. Bapak itu malah dibilang orang gila kan. Dia menjual dalam plastik untuk anak-anak SD dengan harga Rp50. Sekarang perusahaannya dibeli oleh Danone. Tapi dia butuh waktu 10 tahun. Untuk bisa mendapatkan trik menjual yang baik dan benar ke dalam botol dengan merek dengan harga yang dinaikkan. Jadi kalau orang bilang air lebih mahal dari minyak, iya, betul. Sekarang produk Coca-Cola umpamanya. Iya. Tahun pertama mereka produksi 10.000 botol, satu yang laku. Tapi mereka masih eksis. Tapi itu dijadikan sebuah pengalaman yang ujungnya, kok bisa ya? Cuman satu, apa sih yang kurang? Akhirnya mereka belah. Mereka coba bikin satu yang gula tinggi,
Satu yang zero satu yang sugar. gula rendah. Serunya yang gula tinggi lakunya 15. Yang gula rendah lakunya 3. Berarti Coca-Cola kita bikin banyak gula. Setelah dia berkembang, masuklah ilmu kedokteran tentang penggunaan gula. Oh, nggak boleh banyak-banyak, macam-macam dia belah. Yang less sugar dia produksi di Amerika, yang more sugar dia produksi di Meksiko. Tapi sekarang justru produk yang Coca-Cola Meksiko yang pegang peran di dunia. Nah, inilah pengalaman-pengalaman perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau dia punya mimpi, punya dream, ya oke. Kalau bicara orang ya mereka punya privilege. Enggak, tidak semuanya orang yang punya privilege itu berhasil. Pernah tahu nama Hilton Hotel? Ya. Hilton itu besar setelah dikelola oleh anaknya. Dia tidak ada privilege karena begitu meninggal bapaknya meninggalkan utang 20 juta US. Berarti dia mulainya bukan dari nol, dia mulainya dari minus. Kita pelaku industri mikro, semuanya mulai dari minus. Nah, memang butuh waktu untuk menuju nol. Tapi dengan punya keyakinan, punya kemampuan, nggak lama itu tercapai. Harus ambil risiko dulu berarti Pak Prof ya, dari minus bahkan untuk ke nol dan baru bisa meraup keuntungan. Yang penting mau tahu mengapa. Itu aja, kita kepo kenapa gini ya, kenapa gitu ya, kenapa gini ya, kenapa gitu ya. Di Amerika Serikat gede bawa pisang juga laku. Baik. Ya. Di kita sibuk dengan nata de coco yang Iya. prosesnya susah. Gede bawa pisang rasa manfaatnya lebih besar daripada nata de coco dan bisa jadi nata de coco. Bagian bawahnya diambil, diparut, diperas, dibiarkan 1 malam, dia jadi jelly. Warnanya kayak santan dipotong-potong, rajang-rajang jadi nata de coco. Di kita nggak ada yang mau. Di Amerika Serikat 15 cm harganya tuh $10. Kita mau ngapain di sini gitu. Jadi sebetulnya bukan kita nggak bisa dan bukan kita nggak mau, tapi pengetahuan informasi-informasi tentang produk dan pemasaran yang kurang. Kurang. Itu aja. Harus diedukasi begitu ya Harus Pak Prof ya. Mudah-mudahan dengan ada amanah ini Pak Prof itu bisa menjadi jembatan begitu ya antara. Insya Allah. Ayo, jadi amanah kita punya tempat berkegiatan. Nah, badan investasi dan promo ini juga bisa membantu. Jadi dengan adanya amanah dan ada kolaborasi kerjasama berdua ini kan saya rasa cukup cocok sekali gitu. Baik. Pasar ada di sini, produk ada di sana. Baik. Kita akan melakukan kolaborasi begitu ya Pak Prof kira-kira nanti di akhir tahun ini ya. Baik, terima kasih Pak Prof Sandi telah hadir di Investalk, udah berbagi bersama kita, bersama teman-teman yang juga telah membersamai kita selama 45 menit ke belakang. Terima kasih atas waktunya, sampai berjumpa di Investalk selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.